kasih Pastor Somi, sungguh luar biasa Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin kalau yang belum kenal, saya menjelaskan bagaimana keberadaan kami di sini seperti persis yang dikatakan oleh Pastor Somi. Saya bukan hamba Tuhan full timer, tapi saya full heart. Saya seorang profesional seperti kata Pak Somi bilang, saya seorang profesional di bidang perminyakan. Seperti kita tahu Houston adalah kota minyak, maka saya di-assign di sini oleh company saya. Tetapi ada doa istri saya yang selalu mengingatkan saya pada waktu kami mau berangkat ke sini. Tidak gampang saudara, karena begitu banyak proses yang harus kami lalui dan juga begitu banyak tantangan. Dan kami benar-benar bergumul dalam doa dan juga didoakan oleh begitu banyak hamba Tuhan, didoakan oleh rekan-rekan sepelayanan karena kami juga melayani di Jakarta. Tetapi ada satu saat istri saya pada waktu dia sendiri di dalam Tuhan, dalam mesbah doanya, dia berkata, Tuhan, aku percaya, dan Tuhan ingatkan bahwa assignment di marketplace is only a bonus. The main purpose adalah Tuhan akan menggunakan hidup kami, keluarga kami untuk memuliakan kerajaan-Nya. Terima kasih untuk Pak Somi sekali lagi, Pastor Somi, suatu kesempatan yang luar biasa. This is really a milestone in my life and all my family life, Pak. Sebelumnya kita satu dalam doa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami dengan kasih yang baru setiap pagi Tuhan. Engkau selalu ingin berbicara dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan, ini dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk datang berdiri di atas mimbar-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah hamba yang tidak layak ini Tuhan, Engkau yang izinkan, Engkau yang layakkan. Hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Engkau urapi, juga mulut bibir hamba Tuhan. Hamba berdoa juga secara khusus untuk kami semua Tuhan di tempat ini, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan boleh firman itu jatuh di tanah yang subur dan berbuah-buah, dan buahnya memuliakan Engkau. Kami juga berdoa dan mendukung pastor kami yang kami kasih, Pastor Somi dan Ibu Mutia dan keluarganya Tuhan. Engkau terus memberikan tuntunan pewahyuan bagi kami, gembala domba-dombanya untuk digembalakan oleh gembala kami ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, lebih lagi hikmat, dan Engkau memberikan pewahyuan lebih lagi untuk menuntun kami sesuai dengan arahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum saya memulai sharing firman Tuhan, izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengundang istri saya untuk menyampaikan sedikit kesaksian, mungkin selama 5 atau 7 menit, karena ini satu kesaksian luar biasa, dan saya rasa ini masih relevan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya undang istri saya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau dibilang kesaksian mungkin bukan benar-benar kesaksian, tetapi yang ingin saya sampaikan pagi ini adalah sesuatu yang saya dapat mimpi dari, saya percaya dan suami saya juga yakin bahwa itu mimpi yang Tuhan kasih. Dan ini mimpi sudah cukup lama, yaitu Oktober 2009, waktu ibadah malam tahun baru. Suami saya juga pernah menyinggung hal ini sedikit, dan saya sudah sharing sama Tante Mary. Tapi suami saya bilang, mimpi kamu itu bukan cuma buat kamu sendiri, bukan cuma buat kita sekeluarga. Dan selayaknya saya membagikan mimpi ini kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan pagi ini saya boleh berdiri, walaupun hanya dijatah 5 menit sama suami saya. Tetapi saya percaya ini akan jadi berkat buat kita semua. Dalam mimpi itu semua yang terjadi seperti nyata sekali. Jadi saya mimpi hari Sabtu, dan di dalam mimpi itu saya kejadiannya hari Minggu, kami baru pulang gereja, dan Kevin nggak ada karena Kevin sudah di Houston. Di mimpi itu kami pulang ke apartemen di Jakarta, kita tinggal di apartemen Pantai Mutiara, berhadapan langsung dengan laut, tidak ada bangunan yang menghalangi pemandangan kita melihat laut. Jadi dalam mimpi saya
bersama suami dan anak sedang tidur-tidur di kamar Kevin. Kamar Kevin punya jendela yang menghadap langsung ke laut. Ketika sedang memandang-mandang dan menyaksikan, mengagumi keindahan laut, saya lihat kok makin lama kita makin dekat dengan garis lautnya ya. Sepertinya rasa-rasanya tuh gedung apartemen kita makin mendekati horizon yang terlihat di depan mata. Lalu saya bingung, kan kita di lantai 20, kalau gempa kok nggak ada rasanya, kok kayak cuman naik restoran yang berputar itu, revolving restaurant. Tapi makin lama makin dekat, dan akhirnya saya bilang sama Devi bahwa Pak, kayaknya ini gempa deh, tapi kok nggak terguncang-guncang ya. Akhirnya sesudah beberapa saat bingung, kita ketemu, jadi jendela kita ketemu dengan garis laut. Dan Devi mengajak saya dan Karin waktu itu untuk keluar pintu. Bapak Ibu, yang saya lihat di depan itu kan pemandangan laut sore hari, jadi cerah, bagus, pokoknya cantik sekali. Tetapi ketika kita buka pintu dari sisi apartemen yang lain, itu langit abu-abu tua. Saya belum pernah lihat langit seperti langit itu, pekat sekali. Banyak orang yang berlari panik, pokoknya seperti mencari perlindungan. Kami bertiga bergandengan tangan, ikutan lari juga. Waktu saya melihat ke langit, di langit itu seperti ada titik-titik, bukan titik-titik, ada seperti garis lurus. Jadi saya waktu dibawa lari, maksudnya Devi ajak lari saya dan Karin, saya sepertinya, aduh ini toh hari Tuhan, kayaknya iya deh. Kalau orang Jawa bilang ada rasa keri, maksudnya ya udah nggak bisa, ya udah deh gitu, ya udah harinya Tuhan, mau apa lagi. Jadi waktu melihat ke atas dan kok ada garis putih dua, saya perhatikan apa garis putih dua ini. Ternyata itu adalah malaikat yang naik turun. Dan malaikat yang naik turun ini bentuknya sama semua. Saya lantas dalam hati berkata, oh Tuhan, ternyata hari Tuhan juga jatuhnya hari Minggu toh. Karena kejadian itu saya pulang gereja. Dalam berlari-berlari tersebut, kita melihat bahwa saya melihat orang-orang yang di depan saya itu berlari ke ujung daripada garis yang tadi, garis yang malaikat naik turun. Mereka yang sedang berlari tiba-tiba, misalnya Bu Mutia lah di depan saya lari-lari. Badan yang Bu Mutia lama-lama jadi abu-abu tua, abu-abu muda dan naik ke atas. Saya langsung, oh itu toh rapture, oh itu toh pengangkatan. Dan hati manusia saya langsung berkata, Tuhan saya ini diangkat gak ya? Sesudah pikiran itu ada, langsung badan saya kok rasanya enteng. Saya nengok ke badan saya sendiri, abu-abu loh, makin lama makin enteng. Tapi pada saat itu, kedagingan saya sebagai ibu, naluri saya sebagai ibu keluar. Saya tanya, Tuhan, Karin ikut diangkat gak? Dia kan baik loh, takut sama Tuhan. Terus saya nengok ke belakang. Pada saat saya menengok ke belakang, badan saya berat lagi. Dan bukan berat kilogramnya ya Bapak Ibu, maksudnya beratnya kayak gini lagi. Terus saya langsung, wah jadi seperti ini lagi. Terus Devi ngajak saya masuk, mengajak kita berdua masuk ke seperti lift. Dan lift itu 3 sisinya dari kaca, termasuk yang atas, langit-langitnya juga kaca, cuman satu sisi yang dari stainless steel. Di situ juga ada beberapa orang. Dan waktu di lift itu saya peluk Karin, jadi mukanya dia di sini saya bisa melihat ke Devi, tapi Karin nggak bisa lihat ke mulut saya. Saya bicara tanpa mengeluarkan suara karena saya nggak mau Karin dengar. Saya bilang ke Devi, Pak, sebetulnya aku tadi sudah diangkat loh, tapi aku ingat Karin, jadi nggak jadi. Saya bilang begitu. Dan saya lihat mukanya Devi sedih sekali, kayaknya kenapa seperti itu. Dan waktu saya sedang merasa hal ini, saya nengok ke atas, ke langit-langit lift tadi. Di atas lift itu ada malaikat. Saya tahu itu malaikat karena dia mengembangkan sayapnya. Dan Bapak Ibu kalau sampai Tuhan izinin dapat penglihatan, dapat mimpi malaikat itu luar biasa,
saya nggak bisa pakai kata cantik atau ganteng karena dia tidak ada gendernya. Tapi cakep lah saya pakai kata. Jadi bentangan sayapnya satu sisi aja 2 bentangan tangan kita. Dia berdiri dekat sekali, saya bisa melihat mukanya, rambutnya belah tengah, gelombang, keemasan, bajunya tuh off white panjang, saya nggak bisa lihat kakinya. Dan dia memakai ikat pinggang seperti tali kapal, diikat panjang. Lalu saya dalam hati berpikir gini, oh pantes kalau di firman Tuhan katakan bahwa anak-anak kita Tuhan lindungi dengan malaikatnya. Tiap-tiap anak punya malaikat sendiri. Dalam hati saya, terang aja bisa melindungi. Wong besarnya seperti itu kok, kepak sayapnya aja bisa melindungi satu orang. Saya bilang sama Div, Pak lihat Pak, di atas lihat Pak, ada malaikat. Dan sesudah melihat muka malaikat yang dekat itu, saya melihat di belakangnya. Oh ternyata semuanya sama. Jadi kalau ada yang orang-orang dunia katakan yang gak berhikmat bahwa malaikat itu perempuan, cantik seperti bintang film, itu penyesatan. Karena saya melihat bahwa muka mereka semua sama, kita gak tahu itu laki-laki atau perempuan. Dan sesudah saya bicara seperti itu sama Devi, terus saya bilang, Pak itu ada malaikat, iya cakep. Ketika saya sedang melihat ke atas dan mencoba bicara sama Devi, tiba-tiba saya lihat, loh kok suami saya udah hilang. Yang ada cuma onggokan bajunya. Gak lama saya lihat Karin pun demikian. Maksudnya saya udah gak bisa lihat mereka lagi. Kira saya seperti dituntun untuk keluar dari lift itu dan menuju ke seperti tangga kalau di Jakarta banyak assembly hall untuk pesta-pesta kawin. Saya seperti diajak untuk naik ke tangga itu warna merah karpetnya, di atas di ruangan atasnya seperti ada reception hall atau area penerima tamu. Dan sudah ada 2 gadis-gadis pakai baju biasa, senyum-senyum lihat saya. Terus saya lihat mereka pegang kertas, karton lah ya. Terus saya tanya, dia tanya, maaf Bu, Ibu namanya siapa? Jadi saya berhadapan-hadapan sama mereka hanya dibatasi oleh meja. Lalu saya bilang nama saya Sandra. Terus dia lihat di daftarnya, oh namanya ada. Dan saya bilang, boleh nggak saya lihat daftar itu? Lalu dia putar dan dia kasih lihat sama saya. Saya cuma cari nama suami dan anak saya. Saya lihat, oh ada, lega. Di sebelah kanan dari daftar itu sebetulnya ada banyak nama yang saya yakin saya kenal, yang nggak boleh masuk. Tapi kok nggak ada rasa keinginan untuk melihat siapa aja sih gitu. Dan saya sempat melihat ke area yang sepertinya untuk pesta. Jadi pintu-pintunya sudah terbuka, banyak sekali orang di dalam, putih, terang, cerah, semua lagi ngobrol. Tapi saya bilang sama penerima tamu ini, sebentar ya saya mau cari anak saya dulu. Saya ingin coba cari Karin. Dan sudah itu saya bangun. Begitu bangun saya cerita sama Devi dan saya langsung tulis di iPhone saya, mimpi itu sampai sekarang masih tetap jelas, tidak ada satu yang hilang dari detail mimpi itu. 2 hal yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika saya mendapat mimpi itu, yaitu yang pertama, kalau harinya Tuhan tiba, itu benar-benar guncangannya luar biasa sekali, tapi kita itu tidak akan terguncang. Bayangkan saya mimpi apartemen 20 lantai kok bisa jatuhnya. Berarti Tuhan akan jaga kita dalam, kalaupun terguncang-guncang ya terguncang-guncangnya di dalam tangan Tuhan. Yang kedua yang saya dapat adalah, kalau itu nanti terjadi, kalau harinya Tuhan tiba, gak ada lagi saya bilang Tuhan tolongin Karin dong, Tuhan tolongin Kevin dong, Tuhan tolong Devi. Enggak, itu sudah masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Bukan lagi mungkin kalau anak-anak di bawah 12 tahun ia masih mengikuti iman orang tuanya. Sehingga ketika saya habis mimpi besoknya saya ngomong sama Karin, Dek tolong dong Dek, biar mama kalau udah harinya Tuhan mama gak mikir-mikir kamu lagi gitu loh. Tapi dia baik, maksudnya dia pelayanan. Saya cuma bilang, pokoknya mama mesti bisa lihat supaya mama gak khawatir. Dan saya yakin kita juga demikian. Kalau harinya Tuhan, Tuhan akan jaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Luar biasa kita diberkati Bapak Ibu sekalian ya. Itu jadi kalau workshop presenter seperti itu tuh kalau bawa peruntun dan tapi lebih dari itu kuasa Tuhan pasti menyertai. Bapak Ibu sekalian, waktu mimpi itu terjadi sekitar 17 Oktober kalau nggak salah 2009, dia bangunin saya, dan waktu dia cerita saya langsung tahu this is from God. Itu yang Tuhan taruh, saya percaya, saya imani karena begitu runtun, begitu detail. Kebetulan juga hari itu ada ibadah di apartemen kita ya, saya mengundang keluarga Silitonga karena saya ini dari dulu kalau ditempatin di mana-mana senang itu bikin ibadah di rumah, Pak. Jadi mau selalu mengulang hadirat. Saya juga pernah ditaruh di Malaysia, saya punya apartemen kecil karena keluarga masih di Jakarta. Waktu saya datang untuk ibadah atau dibikin di hotel, di kamar satu hotel pemusik, musik restoran di malam di salah satu hotel di Kuala Lumpur. Saya bilang pakai tempat saya aja. Saya senang kok, selalu senang saya karena saya percaya seperti Obed Edom, di mana ada tabut Tuhan di situ Tuhan berkati. Amin Bapak Ibu ya. Nah kembali lagi, jadi waktu itu disampaikan kami akan ada ibadah keluarga besar Silitonga, ada 13, ayah saya ada 13 bersaudara, sebenarnya cukup besar, tapi puji Tuhan tempat kita bisa cukup untuk cukup banyak yang bisa datang. Dan waktu itu bukan kebetulan ada ibadah itu, kemudian habis itu ibadah sorenya ada adik saya yang datang dengan suaminya, dan dia memang termasuk di dalam keluarga itu ada satu yang menjadi pergumulan keluarga. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi dia memang yang paling banyak didoakan, dan dia tidak pernah, dan dia mungkin menghindari untuk datang pada saat kumpul, dan dia datang sore dengan suaminya, kami sharing. Tiba-tiba saudara, itu kami tinggal seperti tadi istri saya jelaskan, di pinggir laut, udaranya cerah, dan di depan apartemen kami itu ada jetty ya, dermaga tempat biasa orang kalau mau jalan pakai yacht atau pakai kapal itu mereka bisa pergi. Ada orang mengadakan pesta di situ. Jadi rame di bawah gitu, di panggung mereka pesta kayak garden party seperti itu. Kemudian tiba-tiba cuaca tuh jadi gelap dan kemudian hujan deras sekali. Hujan deras itu dan ada angin kencang karena ini ada bangunan kami di samping ada bangunan lain, bangunan apartemen itu saya bisa lihat itu. Saya belum pernah lihat sebelumnya ada angin yang kencang membawa air gitu, kencang sekali, dan saya dengar di bawah tuh orang teriak-teriak. Oh, kayak panik seperti itu, mereka mungkin takut kehujanan atau mereka juga tidak menyangka ada hujan yang tiba seperti itu. Dan adik saya tiba-tiba ketakutan, bang doa bang. Terus saya pikir tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya bahwa oh seperti ini kalau hari Tuhan itu datang, dia akan datang tiba-tiba tanpa ada yang tahu. Bapak Ibu sekalian, tapi kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sebagai umatnya. Dia memberikan kita kesempatan untuk belajar daripada firman Tuhan, mendengar daripada tuntunan hambanya, seperti gembala kita di sini Pak Pastor Suami. Hari ini saya akan membawakan sharing mengenai dengan judul Final Destination in Christianity, tujuan akhir dalam hidup kekristenan. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya kita mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang Tuhan berikan sebelum kita menjalani kehidupan dalam kekekalan ya. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tahu semua ya. Karena kehidupan kita yang kita alami ini sangat singkat waktunya. Sangat singkat. Malah firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 14 mengatakan hidup manusia itu seperti asap. Sebentar saja dia lenyap. Tetapi eternal life itu adalah kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama, yang sampai selama-lamanya. Kalau kita akan menikmati janji Tuhan, kita akan berada di kerajaan surga, di Yerusalem baru, memuji, memuliakan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malam hari, kita selalu bersuka cita. Tetapi bagi orang yang tidak, seperti tadi sandal, tidak masuk dalam kehidupan, itu adalah satu waktu yang sangat lama. Selama-lamanya di dalam kesendirian, di dalam tempat yang gelap, ada kertak gigi di situ, ada siksaan yang yang terjadi. Dan saya tidak bermaksud menakuti kita semua, tapi itu yang firman Tuhan katakan, dan saya harus sampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, sayangnya sebagian besar umat Tuhan, maksud saya umat manusia lebih sering fokus kepada ini, hidup yang Tuhan sediakan sebelum kita mengalami eternal life. Bukan saya katakan kita tidak boleh mempersiapkan segala sesuatu, karena Tuhan juga mengasihi dunia. Kita juga harus maintain hidup yang Tuhan kasih, Tuhan berikan kepada kita. Nah, tetapi ketidaktahuan akan final destination in Christianity ini, tujuan akhir dalam hidup kekristenan ini kadang-kadang membuat orang lupa. Lebih banyak concern kepada
kehidupan yang ada di dunia ini. Saya akan saksian sedikit, tapi nggak selama istri saya tadi, mungkin cuma 2 menit. Waktu spring break kemarin, Tuhan karuniakan kepada kami karunia menikmati, kami bisa menikmati liburan ke Colorado. Saya udah sharing sama pastor, sama Pak David juga. Suatu perjalanan yang luar biasa. Saya kami sering suka traveling kalau Tuhan izinkan dan ada waktu, ada Tuhan kasih berkat, kami pergi. Tapi sekali ini luar biasa. Kami mengendarai kendaraan ke Colorado dan perjalanan kami sejauh 2.800 mile. Jadi kalau di convert kira-kira 4.200 km. Selama 8 hari, 7 malam, 5 stay di 5 kota, 5 hotel, 13 tempat makan, menyanggai tempat menarik. Kenapa kok bisa detail gini ya? Karena semua direncanakan Bapak Ibu sekalian. Istri saya merencanakan semuanya. Dan saya tidak merasa lelah. Saya berapa puluh tahun yang lalu pernah nyetir ke Yogyakarta, pulang pergi ya. Pulangnya tuh capeknya luar biasa. Ini saya mungkin Surabaya 2 kali pulang pergi kok nggak capek sama sekali, segar. Dan saya juga sharing ke teman-teman saya selain di gereja, saya sharing juga dengan teman-teman di kantor, orang-orang maksud saya orang-orang Amerika ya. Dan mereka juga banyak orang sini, orang Colorado, dan dia amazed. Dia bilang, kamu nggak ganti driver? Enggak, saya driving sendiri. Kok bisa? Terus saya juga masukin sedikit ya. Pertama saya selalu brief family saya, what's the purpose of our trip? Saya bilang, saya ikutin Pak Somi, karena Pak Somi juga waktu sebelum Christmas Pak ya, pernah pergi sama keluarga, ada satu kebersamaan. Pak Somi bilang, saya ingatkan ini kebersamaan buat kita. This juga appreciation for your mom. Saya bilang, karena dia seringan di rumah, jadi sekarang kita pergi. Dan juga yang lebih penting saudara-saudara sekalian, we set up our destination. Istri saya browsing semua tempat yang akan dikunjungi, masukin semua di GPS, print out di Google Map. Jadi setiap kali kita jalan, kita sudah tahu berapa kilometer kita akan berjalan hari ini, kita akan makan siang di mana, kita akan stop di mana, kita akan we already made all the whole hotel reservation. Jadi semua kota kita udah tahu mau nginep gimana, sangat lancar sekali, dan tahu tempat-tempat interested place yang kita akan kunjungi. Kita set up, istri saya terutama, bukan saya cuma driver. Kita set up dan saya dapat sesuatu dari situ. Kita sangat rely on GPS dan Google Map. Saya nggak kebayang kalau nggak ada GPS. Jadi kalau tiap kali nyasar dia langsung kasih reroute, kasih tahu untuk supaya turn atau U-turn di the next extent as possible gitu. Dan saya percaya bahwa bagaimana kita bisa mencapai destination of Christianity kita adalah salah satu kita men-set up tujuan kita pada saat kita masih ada di bumi ini. Kalau kita pakai GPS di bumi, kita pakai HPS dalam kehidupan spiritual, Heaven Positioning System. Amin ya Pak. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga udah tahu bahwa Pak Pastor kita sudah menjelaskan bahwa kita mempunyai tuntunan untuk tahun ini. John 10:10 Pak ya, luar biasa, satu tuntunan yang luar biasa. Saya mau encourage juga Bapak Ibu, ambil bagian dalam setiap tuntunan yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Karena kita akan mengalami kalau kita ikut di dalam tuntunan itu, kita masuk di mainstream itu. Apapun yang sudah Tuhan sampaikan melalui gembalanya, this is the authority that God give, kita harus ikuti. Kalau kita mau mengalami, karena setiap vision dari setiap gereja itu nggak semua jemaat mengalami. Ada yang ngalamin, ada yang tidak ngalamin. Saya juga mengalami dalam pelayanan di Jakarta. Kalau gembala pembina kami bilang, tahun ini adalah tahun multiplikasi dan tahun promosi. Ada bagian kita yang kita harus lakukan. Pertama adalah trust, percaya, imani bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak imani, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan itu sangat lembut, free will, dia memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Reference Billy Graham dalam Classical Crusade Sermonnya mengatakan bahwa orang yang peduli terhadap hidup kekekalan, dia akan mengalami hidup yang baik selama di dunia. Itu tidak terpisahkan. Jadi kalau orang yang benar-benar care pada kehidupan eternal life, pasti dia akan patuhi semua firman Tuhan. Dia akan ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, dan dia pasti akan mengalami kehidupan yang baik di dunia ini. Sehingga kita tidak terjebak apa yang dikatakan dunia ini. Karena dunia ini, saudara-saudara, seringkali nanti saya akan lanjutkan dalam pelajaran firman Tuhan, bahwa dunia ini sering menyesatkan kita. Bahwa
manusia itu harus mencari segala sesuatu di bumi ini karena tidak ada hal yang lain. Mencari kemasyuran, mencari kekayaan, mencari posisi, itu tidak salah, saudara. Tidak ada yang salah dengan itu karena Tuhan juga sudah memfirmankan kepada kita untuk kita menguasai dunia ini. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus, itu yang salah. Sehingga kita melupakan kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Saudara, istri tadi saya sudah menyinggung mengenai buku kehidupan ya. Itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau di rumah di Wahyu 21 ya. Tanpa nama kita di buku kehidupan, kami tidak pernah diskusi ini sebelumnya sebelum saya mimpi, bahwa tanpa nama kita di buku kehidupan, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi saya percaya pada saat kita menerima Kristus dan Juru Selamat, nama kita ada di dalam buku kehidupan karena Tuhan Yesus yang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin Bapak Ibu sekalian. Tapi bagian kita adalah memelihara itu. Dan satu lagi dalam salah satu, saya ini termasuk penggemar siaran kekristenan, saudara. Saya sudah sering sama Pak Pastor suami juga. Saya pernah lihat juga dalam Billy Graham, dalam salah satu referensi Billy Graham dalam classical crusade sermon. Dia mengingatkan anak-anak Tuhan yang begitu fokus untuk mencari segala sesuatu di dunia ini. Sehingga pada saat mereka mati, mereka meninggalkan dunia ini, mereka sampai kepada malaikat. Malaikat tanya, nama kamu siapa? Oh, nama saya Anu, saya ini senator terkenal, nama saya sering di newspaper, pasti orang kenal deh. Atau saya bintang film A, saya ini anggota DPR X gitu ya. Sudah kalau di Jakarta mungkin ya. Saya pasti semua orang kenal. Tetapi Tuhan katakan, your name is full, katanya. Namamu si bodoh. Kenapa saudara? Namanya tidak ada di buku kehidupan. Sia-sia semua, tidak ada gunanya. Padahal Tuhan menjanjikan suatu abundant life, suatu pemulihan dan kelimpahan di dunia maupun di eternal. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar sedikit saja. Saya belajar juga, kita sama-sama belajar. Saya belajar dari apa yang Tuhan ingatkan kepada 7 jemaat mula-mula, pada gerejanya sebelum semua harinya Tuhan digenapi, sebelum meterai dibuka, 7 meterai itu dibukakan dan gulungan kitab dibuka. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca di Wahyu, ada 7 jemaat mula-mula yang mungkin ada beberapa, saya percaya ini dalam konteks tertentu ini masih sangat relevan karena kita adalah juga jemaat Kristus, jemaat mula-mula ataupun jemaat saat ini, kita semua jemaat Kristus. Kita buka dari Wahyu 2 ayat 2, 3, 5 dan 7. Saya akan bacakan pada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan dulu Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin ya saudara. Saya pernah bawain waktu tahun baru di tempat pastor juga, bahwa kita kelewat naif kalau kita menilai hari-hari ini hari biasa-biasa saja. Luar biasa hari-hari ini. Sebenarnya ada suatu excitement sendiri bagi saya, kita hidup di suatu hari yang tidak biasa-biasa, harinya mendekati harinya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berpesan kepada Yohanes di jemaat Efesus, kalau kita lihat di ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta.
dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Itu dulu saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus menilai jemaat Efesus ini. Oh, ini jemaatnya bagus. Jemaat ini bagus ini. Mereka kalau dikatakan tadi mereka tetap bertekun, sabar, dan juga mereka tidak ikut terhadap nabi-nabi palsu. Di sini mereka mencobai rasul ya, kalau di bahasa Inggrisnya apa dikatakan you have tested those who claim to be apostles. Jadi mereka nggak terima-terima gitu ya, mereka benar-benar rely on word of God. Tetapi di ayat keempat Tuhan Yesus mengatakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah